Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bencana bagian pertama. Dari gambar ini bisa dilihat di sini saya menampilkan gambar tentang bencana gunung meletus dan bencana tsunami. Apakah setiap kejadian itu selalu disebut dengan bencana? Kita sering dengar ya istilah bencana, dan kita bahkan kita sendiri sering mengucapkan ada bencana ini, ada bencana itu. Tapi apakah kita tahu sebenarnya maksud dari bencana itu seperti apa? Pengertian bencana itu seperti apa? Intinya adalah sebuah kejadian dikatakan bencana jika kejadian itu, peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dan kejadian ini bisa disebabkan baik faktor alam, non-alam, dan manusia. Nah, dari gambar di atas, sesuatu yang dikatakan disaster atau bencana tadi adalah di situ gambarnya ada batu, orang ketiban batu ya. Nah, orang ketiban batu dia bisa saja luka, dia bisa saja meninggal, dan dia bisa saja mengalami kerugian harta benda atau berdampak psikologis terhadap dirinya. Berarti ini disebut dengan bencana. Tapi jika ada batu menggelinding tapi orangnya bisa menghindari batu, dia tidak luka, dia tidak mengalami kerugian apapun, maka kejadian ini tidak disebut bencana. Ingat ya, sesuatu yang dikatakan bencana jika terjadi secara tiba-tiba, satu, terjadi secara tiba-tiba, yang kedua, mengganggu kehidupan masyarakat, yang ketiga, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, maupun dampak psikologis, kita sebut sebagai bencana. Nah, faktor pemicu terjadinya bencana, apa saja faktor pemicu terjadinya bencana? Itu adalah, maksud saya gambar kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Contohnya, mereka yang miskin, mereka pasti akan memilih tinggal di daerah-daerah bantaran sungai. Nanti saat terjadi hujan deras, sungai meluap, yang pertama kali kena dampak banjir siapa? Mereka yang tinggal di bantaran sungai. Kenapa mereka tinggal di bantaran sungai? Karena mereka tidak mampu membeli rumah yang layak di daerah yang memang diperuntukkan untuk hunian tempat tinggal. Gambar selanjutnya, bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Bayangkan penduduk yang banyak dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan jumlah lapangan kerja terbatas. Hal ini akan menjadi masalah baru, timbulnya banyaknya tindak kriminalitas. Nah, ini juga akan menimbulkan terjadinya bencana sosial. Gambar selanjutnya, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Bayangkan jika semua masyarakat yang ada di desa semua berbondong-bondong pindah ke kota untuk mencari pekerjaan di kota. Padahal mereka tidak punya skill yang mumpuni, mereka tidak punya kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan di sebuah perusahaan yang ada di kota. Maka imbasnya adalah mereka akan menjadi penjahat, akan di kota itu akan kriminalitas meningkat karena orang yang datang dari desa ini mereka juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi mereka tidak punya pekerjaan di kota karena tadi mereka tidak punya skill. Maka akhirnya apa? Larinya apa? Yaitu tadi kriminalitas meningkat di kota. Banyak tempat-tempat kumuh di kota.
karena mereka tidak punya tempat tinggal yang layak, tidak bisa membeli rumah yang baik, akhirnya tinggal di emper-emperan toko, tinggal di bawah jembatan. Itu juga akan menimbulkan masalah yang baru, bencana sosial. Nanti di slide saya akan saya jelaskan juga tidak hanya bencana alam, tapi juga ada bencana non alam dan bencana sosial. Nah, ini bukan gambar ondel-ondel, tapi maksud saya menampilkan gambar ini adalah transisi budaya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana sosial. Dulu orang itu misalnya contoh, dulu orang itu pakaiannya tertutup, tapi karena sering melihat orang-orang barat yang pakai pakaian terbuka, akhirnya mereka menggunakan pakaian terbuka. Nah, pakaian terbuka ini pun juga akan menimbulkan masalah baru, terjadinya kejahatan misalnya. Ini juga menjadi faktor pemicu terjadinya bencana, khususnya bencana sosial. Nah, gambar selanjutnya, degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan juga menyumbang menjadi faktor pemicu terjadinya bencana. Kerusakan lingkungan, lingkungan yang rusak, buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, akhirnya merusak badan sungai, menimbulkan bencana banjir. Kalau hujan deras, sungai tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena banyak sampah. Ini juga menjadi faktor pemicu terjadinya bencana. Gambar selanjutnya, kurangnya teknologi, kurangnya pengetahuan. Kita tidak tahu nih bagaimana cara menghadapi bencana banjir misalnya. Ini juga akan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Ketidakpedulian, I don't care, dan gambar orang banyak ini maksudnya adalah konflik politik. Konflik politik juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Gambar peta-peta itu maksudnya letak geografis itu juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Jawa Tengah disebut swalayannya bencana. Kenapa? Karena semua bencana ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah punya letak geografis, ada gunung-gunung seperti di Banjarnegara. Banjarnegara itu juga rawan atau resiko terjadi bencana tanah longsor. Juga punya Jawa Tengah juga ada daerah dataran rendah, misalnya di Semarang, Sukoharjo. Di Semarang, Sukoharjo itu sering terjadi bencana apa? Banjir. Jadi semua bencana ada di Jawa Tengah, makanya Jawa Tengah disebut swalayannya bencana. Letak geografis juga menyumbang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Ini kondisi politik yang tidak stabil itu juga memicu terjadinya bencana sosial. Ini jenis bencana, ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jelas ya. Bencana alam itu apa? Bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami yang disebabkan oleh alam. Nah, ini gambar bencana banjir ya. Begini parahnya kalau terjadi bencana banjir, rumah tenggelam, mobil tenggelam, orang juga jalan air sudah sebadan, tingginya sudah sebadan. Apa sih bencana banjir? Kita sering ngomong banjir sana, banjir sini, terjadi bencana banjir. Tapi tahukah kalian yang disebut dengan bencana banjir itu apa? Menurut BNPB, bencana banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana suatu daerah terendam karena volume air meningkat. Ini disebut dengan banjir. Faktor yang mempengaruhi banjir. Nih, faktor yang mempengaruhi banjir yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Hujan terus pasti akan banjir. Ini permukaan tanah yang lebih rendah dibanding dengan air laut. Ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap banjir.
daerah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar yang sempit. Jadi pembuangan airnya itu tidak lancar, ini juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap banjir. Nah, ini kurangnya daerah resapan air akibat penebangan hutan dan pengembangan permukiman. Sering kita lihat ya, kalau sekarang tuh halaman di rumah kita banyak yang dikasih paving. Ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Jadi kurangnya resapan air. Nah, ini buruknya penanganan saluran air, drainase, tidak ada drainasenya, dan buruknya penanganan sampah. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terjadinya banjir. Hal yang harus diwaspadai saat banjir: arus. Jelas ya, benda-benda yang hanyut, ada binatang berbahaya yang bisa masuk ke dalam rumah, dan ada ketinggian air yang bisa menenggelamkan. Nah, ini siaga bencana banjir. Sebelum banjir, ini perlu kita tahu. Tadi di awal, ketidaktahuan, kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Contoh, kalau kalian tidak paham karakteristik suatu bencana, kalian tidak tahu bagaimana cara menanganinya, ini menjadi salah satu faktor nanti kalian bisa terkena bencana. Nih, bencana banjir. Kita bahas dulu bencana banjir. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum banjir itu apa? Kita harus tahu dulu. Kenali dan waspada tanda-tanda banjir. Ketahui sistem peringatan dini, amankan barang-barang berharga dan dokumen penting. Jadi, kalau kalian di rumah, siapkan dokumen kiper. Jadi ijazah, KK, KTP, ijazah, KK, dokumen-dokumen penting lainnya atau akte dimasukkan ke dalam satu dokumen kiper. Maksudnya adalah saat nanti terjadi bencana, kalian tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Nah, ini masuk ke pahami rencana kesiapsiagaan banjir. Jadi nanti karena kalian tahu ini di daerah Sukoharjo ini rawan resiko banjir. Jadi kita harus tahu dulu, waspadai, kenali dulu tanda-tanda banjir. Oh, biasanya kalau hujan terus-menerus seperti ini, maka di daerah saya akan banjir. Contohnya seperti itu. Siapkan rencana kesiapsiagaan banjir. Nanti kalau terjadi banjir, saya harus ngapain? Pertama yang harus saya lakukan adalah saya mengamankan barang-barang berharga saya, dokumen penting saya amankan dulu. Yang kedua, kalau nanti ada banjir, siapa yang harus saya hubungi? Nah, ini ada daftar-daftar saudara atau orang penting atau instansi terkait yang harus dihubungi saat terjadi bencana banjir. Yang selanjutnya adalah nanti kalau banjir di sini, saya akan mengungsi kemana? Nah, ini masuk ke rencana kesiapsiagaan banjir. Saat kalian sudah punya rencana kesiapsiagaan banjir, maka saat nanti terjadi banjir, kalian sudah siap. Kalian tidak akan bingung lagi harus ngapain saat banjir. Tahu yang harus dilakukan. Begitu banjir, pertama yang saya lakukan adalah saya mengamankan barang berharga saya. Kemudian saya menghubungi saudara saya yang terdekat dan saya mengungsi di sana. Itu contohnya. Kira-kira kalau kalian sudah menerapkan seperti itu, kalian akan mengalami kerugian nggak saat banjir? Iya, rugi, tapi kan ruginya tidak terlalu banyak karena barang berharga, dokumen-dokumen penting tadi sudah diamankan. Selanjutnya, siapkan perlengkapan tanggap darurat. Kira-kira apa yang harus dibawa? Matikan aliran listrik, gas, keran air, dan bersiap jika harus mengungsi. Perlengkapan tanggap darurat itu ya ada senter, ada baju, ada P3K yang kalian butuhkan saat nanti mengungsi. Jadi kalau kalian sudah siap ini, saya yakin kalau terjadi bencana kalian tidak akan panik. Misalnya nih, tahu intensitas hujan tinggi dari tadi sore atau dari kemarin hujan terus tidak berhenti, kemungkinan akan banjir. Maka siap-siap dulu, dokumen-dokumennya diamankan, barang berharganya diamankan, kemudian gasnya dimatikan, kerannya dimatikan,
aliran listriknya dimatikan. Jadi begitu kalian dapat info harus mengungsi karena kondisi tidak memungkinkan, sudah siap. Tidak perlu kedebukan, tidak perlu panik. Kunci bencana, kuncinya adalah saat terjadi bencana, don't panic, jangan panik. Saat kalian panik semuanya akan hilang. Sama saat kalian mau ujian, jangan panik, sudah belajar kan, berarti tidak perlu panik. Nah ini saat terjadi banjir dan kalian posisinya di dalam rumah atau di dalam gedung, apa yang akan dilakukan? Yang pertama jelas tetap harus dipantau perkembangan cuaca dan ketinggian air. Dipantau ini banjirnya seperti apa. Bila ada himbauan mengungsi, maka segera lakukan. Segera mengungsi, jangan ditunda. Jika berada di luar gedung, apa yang dilakukan? Jelas bergerak ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan melintas air yang berarus. Hati-hati terhadap lubang dan gorong-gorong. Jangan menyentuh tempat melekatnya kabel listrik, nanti bisa kesetrum. Jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir. Biasanya kalau banjir itu anak-anak suka main di banjir. Ini nggak boleh ya, karena banjir itu jelas airnya kotor, nanti justru akan menimbulkan masalah baru. Nanti timbul penyakit seperti gatal, kulitnya sensitif seperti itu. Jangan minum air banjir. Jika sedang di perjalanan, apa yang dilakukan? Jika sedang di perjalanan, jangan menerobos air yang berarus. Tahu kalau di situ ada banjir, ya sudah putar balik, cari jalan yang lain, jangan nekat menerobos. Bila ketinggian air meningkat, segera keluar dari kendaraan. Bergerak ke tempat yang aman. Nah ini, bila ada himbauan mengungsi, apa yang harus dilakukan? Tetap PHBS di pengungsian diperlakukan ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu diterapkan di pengungsian. Bijak menggunakan air bersih. Jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman. Tunggu dari arahan pihak berwenang. Kalau memang sudah disuruh, monggo silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat pengungsian, berarti kondisi aman. Tapi kalau belum ada himbauan, ya jangan nekat, jangan kembali ke rumah. Bantu warga disabilitas, lanjut usia, anak-anak selama di pengungsian. Nah, setelah banjir, apa yang akan dilakukan? Jadi ingat ya, tadi kalau ada sebelum banjir, saat banjir, dan setelah banjir. Kalau kita ngomong bencana, maka sebelum bencana, saat bencana, dan pra bencana ini juga menjadi perhatian kita. Setelah banjir apa kita akan diam saja? Enggak, ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah banjir. Contohnya, jika mengungsi, kembali ke rumah setelah keadaan aman. Gunakan alas kaki saat memasuki rumah. Kenapa? Karena rumah setelah kena banjir itu pasti kotor. Jangan sampai nanti kita jadi sakit karena kotor belum dibersihkan. Periksa kerusakan pada seluruh bagian rumah. Ada enggak bagian yang rusak? Mana yang rusak setelah banjir itu, tadi ada bagian yang rusak enggak? Periksa apakah ada binatang berbahaya, misalnya ada ular yang masuk ke dalam rumah. Keringkan peralatan listrik yang terendam. Ini beberapa hal yang dilakukan setelah banjir. Kemudian periksa masih adakah ketersediaan air, buang makanan atau minuman yang terendam. Kemudian bersihkan rumah, lingkungan sekitar, bersihkan perabotan dengan disinfektan, dan jagalah kebersihan makan atau minum sesudah banjir. Nah ini gempa bumi. Apa ini gempa bumi? Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan bebatuan. Intinya adalah getaran di permukaan bumi. Kalau ada getaran di permukaan bumi, oh ini berarti gempa bumi. Dan biasanya gempa bumi menimbulkan kerusakan atau kerugian harta benda. Misalnya rumah rusak, sekolah rusak, gedung rusak, sarana rusak, bahkan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Siaga bencana gempa bumi sama seperti tadi banjir, karakteristik banjir dan gempa bumi itu beda. Jadi perlakuannya juga beda. Pra bencana. Sebelum terjadi gempa bumi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah antisipasi gempa, tempat berlindung yang aman, dan yang terakhir adalah latih diri dan anggota keluarga. Antisipasi gempa, apa yang dilakukan? Antisipasi gempa, nah ini contohnya meletakkan barang yang
besar dan berat di bagian bawah rak. Jadi barang yang berat dan besar dan berat itu jangan ditaruh di atas, tapi ditaruh di bawah. Kenapa? Kalau ditaruh di atas ada gempa yo tiba. Tapi kalau barang berat dan besar itu di bawah ada gempa, kemungkinan untuk jatuh itu kecil. Kemudian atur posisi rak dan lemari kuat menempel di dinding. Kemudian perbaiki retakan di dinding maupun di lantai. Jadi begitu kita lihat ada kok dinding kita ada yang retak ya, perlu diperbaiki. Karena nanti saat gempa ini justru akan memicu terjadinya gempa. Kemudian gantung benda berat jauh dari tempat tidur dan tempat duduk. Kenapa? Karena kalau contoh nih kita menggantung lampu hias, tapi kita menggantungnya di atas tempat tidur. Pada saat kita tidur, kemudian ada gempa, kita kejatuhan, ini justru akan menimbulkan korban, kita akan luka. Tapi kalau kita menggantung lampu hias itu di lorong rumah misalnya yang jauh dari tempat tidur dan tempat duduk, maka saat terjadi gempa, paling ya kita ruginya lampunya rusak, tapi kan tidak ada korban jiwa, kita tidak luka atau bahkan meninggal. Tempat berlindung yang aman. Di mana tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa? Kita harus tahu nih, di mana tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa. Nih, yang pertama, di bawah meja, kursi, atau ranjang. Di bawah meja, di kursi, atau ranjang. Kemudian, jika di gedung bertingkat, merapat ke dinding fondasi atau bagian dalam seperti fondasi dekat lift. Nih, ini seperti ini, triangle of life. Bisa dilihat ya, itu kita bersembunyi di situ tuh aman. Kemudian, jika terjadi bencana, jangan menggunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Jika kita berada di tempat terbuka, hindari gedung, pohon, dan tiang listrik. Nanti malah gempa, tiang listriknya jatuh, kita berada di bawahnya, malah kita kejatuhan. Ingat ya, saat terjadi bencana, kita tidak boleh panik. Saat kita panik, maka kita tidak akan bisa berpikir kita harus ngapain, itu tidak akan pernah bisa. Paling tidak, saat kalian tahu ilmu ini, kalian tahu bagaimana cara menghadapi bencana, nanti saat terjadi bencana, ada satu atau dua hal yang masih ingat. Beda kalau tidak dapat ilmu sama sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah latih diri dan anggota keluarga. Nih, siapkan, jadilah pribadi yang tangguh dan siaga bencana. Karena bencana itu datang setiap saat, tidak terduga. Dan kita tidak bisa minta, Tuhan tolong dong jangan dikasih bencana nih, saya belum siap. Gak bisa seperti itu. Bencana itu datangnya ya setiap saat, kita harus siap. Maka dari sedini mungkin, dari sekarang kita harus siap menghadapi bencana. Ini ada beberapa peralatan yang harus disiapkan. Pahami rencana kesiapsiagaan bencana. Tadi sudah saya sampaikan di awal tentang rencana kesiapsiagaan bencana. Kita ngapain sih nanti kalau terjadi bencana, itu planning itu harus masuk ke plan siaga kesiapsiagaan bencana. Kemudian kita siapkan tas siaga bencana yang isinya itu ada P3K, senter, peluit, kemudian hal-hal penting yang harus kita selamatkan, misalnya dokumen-dokumen penting, selimut, itu ada di situ semua. Jadi saat nanti ada bencana, kita tinggal bawa tas itu, kita tinggal bawa tas siaga bencana keluar, ya sudah, barang-barang penting kita aman di dalam situ. Kemudian siapkan senter, peluit, dan tadi tas siaga bencana. Dan hubungi nomor-nomor, simpan nomor-nomor penting, misalnya nomor dari BNPB, BPBD, nomor dari rumah sakit, nomor dari dinas kesehatan, nomor saudara-saudara yang nanti bisa kita hubungi saat ada bencana. Ini perlu kita catat, perlu kita tahu. Ini catat nomor dan simpan nomor telepon penting. Saat terjadi bencana, apa yang kita lakukan? Saat di dalam rumah atau di dalam gedung, tadi ya, drop, cover, hand, hold on.
Jadi berlutut, berlindung, bertahan di bawah meja yang kokoh selama terjadi gempa. Lindungi kepala dengan bantal atau kedua tangan. Ini ya. Nanti kalau masih ada kesempatan, nanti kapan-kapan kita bikin simulasi gempa sederhana ya. Nanti di kelas nggak harus di lapangan. Nanti kita bisa lakukan ini di dalam ruangan atau di dalam gedung. Oke, tetap di dalam maksudnya tetap di dalam ruangan sampai gempa berhenti, kemudian bergerak jika kondisi sudah dirasa aman. Hindari tadi jendela, lift, elevator, dan area tangga. Bila gempa berhenti, keluar melalui tangga darurat, jadi jangan menggunakan lift. Jika berada di luar gedung, apa yang dilakukan? Tadi ya, yang dilakukan tetap merunduk dan melindungi kepala, kemudian menghindari gedung, pohon tinggi, tiang listrik, terowongan dan jembatan, bergerak menuju area terbuka dan hindari lift, jendela, elevator. Jika sedang di perjalanan, apa yang dilakukan? Berhenti di tempat aman dan kemudian nyalakan lampu hazard. Hindari gedung, pohon tinggi, jembatan, tiang listrik, jembatan jika memungkinkan. Kenapa kok harus menghindari jembatan? Takutnya nanti pas gempa jembatannya rubuh, kita di dalamnya. Kemudian tetap pantau kekuatan gempa, gimana kejadian gempa tetap kita harus pantau, bisa melalui WA, web, radio, dan banyak sekarang akses untuk kita tahu kondisi terkini. Ini bila gempa berskala kecil, tetap berada di dalam mobil sampai gempa berhenti. Bila gempa berskala besar, keluar dari mobil dan cari tempat berlindung yang aman. Tadi ya, terus kembali lagi, cari tempat berlindung yang aman. Jika berada di luar ruangan itu harus ngapain? Tadi lari di tempat yang terbuka, jauhi pohon, jauhi tiang listrik, seperti itu. Setelah bencana, apa yang dilakukan? Tetap waspada, karena nanti kemungkinan ada gempa susulan. Periksa kondisi Anda dan keluarga. Bila mengalami cedera, pastikan mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian bila kondisi bangunan tidak aman, segera keluar dan cari tempat aman. Perhatikan keamanan sekitar Anda. Waspadai kebakaran, gas bocor, atau konslet. Tunggu informasi dari pihak berwenang dan bertindak sesuai himbauan. Jadi jangan bertindak sendiri, tapi tunggu himbauan dari pihak yang berwenang. Nanti akan saya sampaikan pihak-pihak siapa saja sih yang berwenang untuk memberikan informasi maupun mengarahkan jika terjadi bencana. Oke, bila terjebak di reruntuhan, apa yang harus dilakukan? Nih, ada beberapa poin. Jadi intinya kalau terjebak di reruntuhan itu hindari gerakan yang tidak perlu. Ini bisa dibaca ya. Secara berkala gerakan tangan dan kaki Anda agar sirkulasi darah tetap lancar. Kemudian berteriak hanya sekali, jangan teriak-teriak terus, nanti malah suaranya hilang, tidak bisa ditolong. Jangan memindahkan reruntuhan kecuali jika Anda yakin itu aman. Pukul tembok atau jadi intinya gini, kalau ada bencana dan posisi kalian ada gempa bumi dan posisi kalian berada di bawah reruntuhan, usahakan untuk menimbulkan suara, entah itu mungkul tembok atau pipa atau membunyikan peluit atau apalah, yang penting ada bunyi yang bisa terdengar didengar oleh orang lain. Itu akan memudahkan tim evakuasi untuk melakukan pertolongan, untuk melakukan evakuasi terhadap kalian. Nah, ini tugasnya sudah dikerjakan, nanti saya tinggal koreksi. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan lanjutan dari materi yang ini. Masih ada nanti materi berikutnya, bencana bagian kedua. Terima kasih.